Rentetan kejadian di rasis di teman-teman sejauh Bali, akhirnya dampaknya itu ke Papua begitu. Jadi teman-teman mahasiswa ada beberapa EBM itu mereka tanggapi, akhirnya kami turun demo. Turun demo yang pertama sudah aman, yang kedua itu yang jadi brutal. Jadi yang kedua itu yang begitu pembakaran apa semua, akhirnya teman-teman Makassar Dorang ini, pendatang Dorang ini langsung terbawa emosi. Kerusuhan 1998 mengingatkan kita pada tragedi kelam di masa lalu. Pemerkosaan, penjarahan, dan kebencian mendalam pada etnis Tionghoa akan terus meninggalkan luka dalam sejarah Indonesia. Penembakan pada seorang pemuda bernama Michael Brown berkulit hitam di wilayah Ferguson, Amerika Serikat menimbulkan reaksi dari warga setempat bahkan dunia. Dan mobil karena sepi, saya juga was-was agak takut, kencang. Tiba-tiba dari tengah jalan tuh ada dua anak yang berdiri, mereka bawa katapel sama besi beton yang sudah diikat dililit pakai rafia, kayak gitu. Terus sambil tarik, saya langsung rem, lihat kiri kanan sudah ada orang juga, mereka sudah siap semua. Terus teriak-teriak, kas turun kaca, ya sudah saya kasih turun kaca. Jadi, yang dua orang tuh datang, bagaimana adek? Weh, ini Papua. Mereka teriak kayak gitu. Weh, ini Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik. Konflik di sini tuh memiliki dua makna. Yang pertama, konflik merupakan akibat dari proses integrasi dalam suatu masyarakat yang tidak tuntas atau yang tidak terselesaikan secara pasti. Dan konflik ini tuh merupakan suatu gejala penyakit sosial yang dapat merusak persatuan dan juga kesatuan masyarakat. Untuk makna yang kedua, konflik juga dapat dipahami sebagai sebuah proses alamiah dalam suatu proyek rekonstruksi sosial. Konflik secara fungsional dilihat sebagai strategi menghilangkan unsur-unsur yang tidak terintegrasi secara sempurna di dalam kelompok masyarakat. Untuk terjadinya konflik ini pasti memiliki unsur ya. Di sini tuh untuk terjadinya konflik adanya 3 unsur. Yang pertama yaitu aktor. Untuk terjadinya konflik minimal terdapat 2 pihak atau lebih yang bersengketa atau berselisih paham sehingga dapat menimbulkan konflik. Yang kedua yaitu adanya objek, adanya sesuatu yang dipertentangkan atau yang dipermasalahkan seperti pembuatan kebijakan yang tidak sah, tujuan yang berbeda, hasil yang tidak sesuai, atau tata laksana dan tata cara yang sebenarnya tidak menjadi persatuan untuk masyarakat. Yang ketiga yaitu situasi, tentang aturan yang berlaku atau budaya kerja yang berlaku hingga ini tuh menimbulkan konflik dalam kelompok masyarakat. Nah, untuk konflik rasial itu sebenarnya merupakan konflik yang terjadi antara kelompok ras yang berbeda karena kepentingan dan juga kebudayaan yang saling berbenturan. Juga konflik rasial juga merupakan pertentangan antara ras yang berbeda lagi, yaitu kepentingan dan kebudayaan yang saling bertabrakan. Konflik rasial itu sebenarnya umumnya terjadi karena salah satu ras merasa sebagai golongan yang paling kuat, adanya golongan yang merasa dia tuh sebenarnya golongan yang paling unggul dan juga yang paling sempurna di antara ras-ras lain, sehingga terjadinya konflik rasial itu timbul. Nah, di sini tuh ada konflik rasial menurut Gilin dan Gilin pada tahun 1948 yang menyatakan bahwa konflik rasial itu merupakan konflik yang mengatasnamakan rasial, terjadi karena adanya sengketa antara dua ras yang berbeda tentang isu-isu tertentu. Yang menjadi pemicunya itu sebenarnya adalah ketimpangan kondisi ekonomi dan juga yang memiliki dampak pada ketimpangan dalam kelompok masyarakat. Di sini tuh konflik akan terjadi karena adanya faktor yang menjadi penyebab seperti kebudayaan yang berbeda. Kebudayaan yang berbeda ini karena kebudayaan yang dimiliki oleh masing-masing kelompok masyarakat itu pasti akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini kadang itu menjadi penyebab ketegangan dan juga akan menimbulkan konflik, atau bahkan perbedaan ras sering menjadi penyebab terjadinya perang dan juga penganiayaan. Selain itu, faktor yang menjadi penyebab karena adanya kepentingan yang berbeda. Kepentingan yang dimiliki oleh setiap orang atau kelompok dalam masyarakat itu tidak akan sama, pasti akan berbeda, yang perbedaan ini tuh akan menimbulkan konflik. Nah,
Pada tahun 1990, konflik itu menciut dari tadinya konflik antar negara menjadi konflik internal dalam suatu wilayah negara. Dari jumlah korban jiwa dan ancaman yang ditimbulkan bagi stabilitas regional, konflik-konflik tersebut merupakan persoalan yang cukup besar ya bagi wilayah maupun negara. Karena berbagai konflik itu mendorong terjadinya perubahan pola konflik. Nah, perubahan pola konflik ini sebenarnya adanya faktor, yaitu faktor primordial. Faktor primordial ini termasuk pada konflik rasial. Nah, konflik ras itu menjadi suatu komunitas yang dipersatukan, kesamaannya ditampilkan pada ciri fisik, yaitu seperti warna kulit, jenis rambut, dan juga bentuk wajah. Kemudian perbedaan itu ditempatkan sebagai kelompok minoritas di negara tertentu yang seringkali itu memicu berbagai konflik rasial, seperti pada kasus politik apartheid, kasusnya Afrika di negara Amerika. Terima kasih. Kemudian, pada tahun 1990, konflik menciut dari konflik antar negara menjadi konflik internal di dalam suatu wilayah negara. Dari jumlah korban jiwa dan ancaman yang ditimbulkan bagi stabilitas regional, konflik-konflik tersebut merupakan persoalan besar. Berbagai faktor mendorong terjadinya perubahan pola konflik pada faktor primordial, termasuk konflik rasial, mendorong terjadinya perubahan pola konflik adalah faktor primordial termasuk konflik rasial. Menurut Maluf pada tahun 2004, konflik ras menjadi satu komunitas yang dipersatukan kesamaan enobiologis yang ditampilkan dalam ciri fisik yang sama dengan seperti warna kulit, jenis rambut, dan bentuk wajah, kemudian ditempatkan sebagai kelompok minoritas. Di negara tertentu seringkali muncul berbagai konflik rasial, misalnya kasus Afrika di Amerika. Kemudian ada studi kasus yang kami ambil, yaitu konflik rasial yang terjadi di Afrika Selatan yang cukup terkenal pada masanya, atau sering disebut sebagai politik apartheid. Terjadi konflik ini karena orang kulit hitam dan kulit putih terjadi diskriminasi rasialisme di Amerika Serikat. Konflik rasial yang banyak terjadi pada tahun 1899 sampai 1902, di mana pada awal terjadi perang Boer, yaitu perang antar bangsa Belanda dengan bangsa Inggris yang terjadi di Afrika Selatan dengan tujuan untuk merebut sumber daya alam. Inggris menjadi negara dominion ketika berhasil merebut sumber daya alam Afrika Selatan. Kemudian adanya apartheid merupakan sistem pemisahan ras kulit putih dan kulit hitam pada awal abad 20 hingga tahun 1990. Suku Bantu yang merupakan suku asli Afrika Selatan diperlakukan buruk oleh Inggris dengan alasan orang kulit putih merupakan bangsa superior. Kemudian dibentuklah ANC atau African National Congress, menjadi pergerakan masyarakat kulit hitam dengan tujuan untuk mengalahkan dominasi masyarakat kulit putih, dan Nelson Mandela dipilih menjadi pemimpin ANC hingga akhirnya ditangkap dan dipenjarakan akibat aksinya untuk membela masyarakat kulit hitam. Politik apartheid resmi dihapus pada tahun 1991 dan pada 1994 Nelson Mandela dilantik menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan dengan dibantu oleh pembebasannya oleh Ferdinand Willem de Klerk yang juga berhasil menghapus beberapa undang-undang apartheid pada tahun 1989. Terima kasih. Sering sekali kami mengalami rasisme, diskriminasi itu kami sudah sangat sering sekali yang terjadi di sekitar lingkungan dan bahkan sampai di kampus-kampus juga. Itu sempat ada ibu dosen yang mengatakan kepada saya bahwa itu kenapa ya kalian orang Papua badannya bau, dekil. Terus ketika kami ngobrol itu kami susah untuk bernafas kayak gitu. Kami kuliah di sini karena yang kami pikir kami masih berada di negara ini, kami masih ya istilahnya kami masih berada di negara Indonesia. Jadi kami datang kuliah di sini. Kalau saya melihat konflik yang di Surabaya, sebagai saya punya kawan-kawan juga Papua di sana, yang pertama hati saya terpukul gitu dengan sebutan ya
monyet istilahnya. Sempat saya cerita ke bapak saya kalau saya ingin kuliah di Jakarta, dan pertanyaan pun sama disampaikan, kalau mengapa kamu kuliah di sana seperti itu. Dan jawaban saya ingin punya pengalaman yang lebih baru dan lebih baik lagi di sana, karena melihat dari setiap persoalan yang selalu terjadi di atas tanah Papua ini membuat konsentrasi kita untuk belajar ini akan berkurang.